Jakarta selalu punya cara untuk menyimpan rahasia. Di balik gedung-gedung tua yang jadi saksi sejarah, ada suara-suara samar yang hanya berani berbisik di malam hari. Salah satunya adalah Gedung Kesenian Jakarta, atau yang sering disebut GKJ. Bangunan berarsitektur kolonial yang sudah puluhan tahun jadi pusat seni pertunjukan. Di siang hari, tempat ini dipenuhi pengunjung, turis, dan seniman yang lalu lalang. Namun saat malam tiba, suasananya berubah. Lengang, sepi, dan mencekam seolah dindingnya menyimpan cerita yang enggan diceritakan. Malam itu jam menunjukkan pukul 22:15 malam. Jakarta baru saja diguyur hujan deras. Jalanan licin memantulkan lampu-lampu kota. Di dalam GKJ, seorang gadis bernama Rara sedang berdiri di tengah panggung utama. Ia seorang penari kontemporer yang sedang menyiapkan diri untuk pementasan besar akhir bulan nanti. Rambutnya dikuncir kuda, keringatnya menetes meski pendingin ruangan terasa dingin menusuk kulit. Di sekelilingnya hanya ada kursi-kursi kosong auditorium, lampu sorot yang temaram dan suara sepatu baletnya yang beradu pelan dengan lantai kayu tua. Masih kurang luas gerakannya. Gumamnya sendiri melihat pantulan tubuhnya di cermin besar yang dipasang di dinding belakang panggung. Sejak sore ia berlatih terus mengejar koreografi yang baru dipelajarinya seminggu terakhir. Koreografi ini terasa berat, tapi ia punya tekad untuk tampil sempurna. Pelatihnya sudah pulang 2 jam lalu. Ia memilih untuk tinggal sendirian di GKJ, memanfaatkan waktu sunyi supaya bisa lebih fokus. Cermin itu memantulkan seluruh ruang panggung, bahkan barisan kursi kosong di depannya. Seperti ada sesuatu yang selalu terasa aneh tentang cermin besar di GKJ. Cermin itu seolah punya kedalaman sendiri, seperti portal yang menunggu disentuh. Beberapa penari senior pernah bergulau kepadanya. "Ra, hati-hati kalau latihan malam, biasanya kalau malam suka ada yang ikut nari di belakang." Rara hanya tertawa waktu itu. Tapi malam ini, entah kenapa, gurauan itu terngiang kembali. Ia mengambil ponsel untuk memutar musik pengiring, lalu mulai menari lagi. Gerakannya mengalir, lentur, anggun. Nafasnya berkejaran dengan tempo musik yang makin cepat. 8, putar, 7, langkah. Ia menghitung dalam hati sampai akhirnya ia berhenti di pose terakhir. Nafasnya tersengal. Lalu, di cermin, samar-samar seperti ada sosok penari lain di belakangnya. Tapi hanya sekilas namun jelas. Seperti seorang perempuan memakai kebaya putih lusuh dan selendang merah. Ia menari di belakangnya. Gerakannya lambat, persis bayangan dari masa lalu. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya samar tertutup tirai rambut. Rara tersentak. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun yang terlihat. Hanya panggung yang luas dan gelap. Jantungnya berdetak kencang. "Tadi apa ya? Kayak ada orang di belakang. Udahlah, lanjut lagi aja," bisiknya. Tapi dalam hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Ia melangkah mundur, mendekat ke cermin dan memastikan tidak ada siapapun selain pantulan dirinya sendiri. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma kecapean," katanya sambil tertawa kering. Tapi hatinya tetap gelisah. Ia tahu apa yang ia lihat barusan terlalu nyata untuk disebut ilusi. Ia mematikan musiknya. Suasana mendadak senyap. Hanya suara pendingin ruangan yang mendesis pelan dan gemuruh lalu lintas jauh di luar sana. Ia membereskan tasnya, berniat pulang. Tapi saat ia menunduk, ia mendengar sesuatu. Seperti suara kaki menginjak lantai kayu. Ritmis. Seperti orang sedang menari dengan sepatu hak tinggi. Ia menegakkan tubuhnya, matanya menyapu panggung. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu tetap terdengar, semakin dekat, semakin jelas. Seperti ada yang sedang menari di belakangnya, mengikuti gerakan yang tadi ia lakukan. Tiba-tiba, tubuhnya merinding. Ia memaksa kakinya melangkah ke arah pintu keluar panggung. Tapi, suara itu berhenti tiba-tiba. Seolah tahu ia sedang mendengarkan. Pintu kayu besar GKJ itu berat. Ketika Rara membukanya, bunyi engselnya memekakan telinga. Di koridor, lampu neon berkedip. Ia berjalan cepat melewati lorong panjang menuju ruang ganti. Ia mencoba mengabaikan suara aneh itu, tapi ada sesuatu yang terasa mengikutinya dari belakang. Seperti aroma samar bunga melati tercium. Aroma yang tak mungkin ada di gedung tua seperti ini di malam hari. Di ruang ganti, Rara menutup pintu dengan terburu-buru. Ia duduk di bangku panjang,
mencoba menarik nafas panjang. Cermin-cermin kecil di ruang ganti memantulkan wajahnya yang pucat. Ini mah, aku cuma kecapean. Ia berulang-ulang bicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari temannya, Lia. Ia sesama penari. "Rah, lu udah pulang belum? Jangan lama-lama di GKJ. Kata anak-anak, angker kalau malam." Rara mengetik balasan singkat. Iya, ini bentar lagi udah mau pulang." Tiba-tiba, cermin di ruang ganti berembun tipis, seperti ada jari yang menggoreskan tulisan dari balik kaca. Perlahan-lahan terbentuk kata, "Kamu jangan pergi." Rara terlonjak berdiri, bangkunya jatuh. Ia memandang cermin itu dengan mata terbelalak. Tulisannya masih ada. Ia mundur beberapa langkah sampai punggungnya menabrak loker besi. Saat itu lampu ruang ganti berkedip lalu mati, gelap total. Rara mencari-cari ponselnya untuk menyalakan senter. Saat cahaya putih menyala, ia menyorot ke cermin. Tulisan itu hilang. Yang ada hanya pantulan dirinya yang tampak gemetar. Tanpa pikir panjang, ia meraih tasnya, lari dari ruang ganti menuju pintu belakang GKJ. Nafasnya memburu, seolah setiap langkah yang ia ambil dikejar sesuatu. Ia hampir tersandung di anak tangga terakhir. Saat tiba di pintu, ia menariknya kuat-kuat. Udara malam Jakarta yang lembab menyambutnya. Ia berlari menyeberangi halaman parkir yang kosong. Dari kejauhan, ia melirik sekilas jendela kaca tempat dia berlatih. Ia melihat siluet perempuan berkebaya putih berdiri di bawah lampu. Selendang merahnya melambai pelan seperti tertiup angin. Tapi begitu ia mengucak mata, sosok itu sudah tak ada. Rara menunggu taksi online dengan tangan gemetar. Ia menoleh sekali ke arah GKJ. Gedung itu berdiri kokoh, kuning pucat diterangi lampu jalan. Jendela-jendelanya gelap. Hanya satu jendela di lantai atas yang tampak sedikit menyala, seperti masih ada orang berdiri di baliknya. Taksi datang, Rara cepat-cepat masuk ke mobil. Supirnya sempat melirik wajahnya yang pucat. "Mbak, kenapa kok mukanya pucat? Habis syuting horor ya, Mbak?" Candaan sopir itu. Rara hanya menjawab dengan senyum. Dalam hatinya, ia tak akan latihan malam sendirian lagi di GKJ. Sejak malam itu, Rara seperti kehilangan rasa aman di setiap latihan. Hari-hari setelah kejadian di GKJ, ia berusaha meyakinkan diri kalau semua itu hanya efek lelah dan sugesti. Ia bahkan cerita sedikit pada Lia, temannya, dengan nada bercanda supaya tak tampak serius. Tapi setiap kali malam tiba, ia selalu mengingat pantulan sosok berkebaya itu. Bulu kuduknya langsung berdiri. Hari ini, Sabtu sore, GKJ ramai karena sedang ada gladi resik untuk acara musik tradisi. Rara datang lebih awal, berpikir suasana ramai bisa menghapus perasaan yang akhir-akhir ini menghantuinya. Setelah acara musik selesai dan semua penonton bubar, gedung kembali lengang. Rara memutuskan latihan sebentar saja sebelum pulang. Dia memasuki panggung utama. Lampu sorot redup. Lantai kayu memantulkan aroma khasnya. Kali ini ia membawa botol air besar dan jaket untuk mengurangi rasa dingin. Di cermin besar yang terpasang di belakang panggung, pantulan dirinya terlihat jelas. Dia mulai mengulang koreografi. Musik berdentang dari speaker kecilnya. Tubuhnya mulai bergerak. Di tengah gerakan, ia merasa seperti ada angin dingin menyapu tengkuknya. Padahal AC di panggung mati. Ia berhenti sejenak, menoleh ke sekeliling. Sepi. Hanya bunyi gemericik air hujan yang mulai turun di luar. Tadi apaan ya? Gumamnya. Ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Musik berhenti mendadak. Sunyi. Rara mendekat ke speaker, memeriksa kabelnya. Semua normal. Ia menyalakan lagi. Musik menyala. Lalu mati lagi. Ya ampun, ini kenapa sih? Gerutunya. Ia memutuskan latihan tanpa musik saja.
Baru beberapa langkah ia ambil, terdengar bunyi tok, tok, tok di kejauhan, seperti langkah kecil atau ketukan ritmis. Telinganya tajam mendengarnya. Ia berhenti bergerak. Bunyi itu pun berhenti, seolah sedang main petak umpet. Ia memutuskan keluar panggung, menuju lorong belakang yang menghubungkan ke ruang ganti. Lampu lorong itu temaram, catnya terkelupas, bau lembab menusuk. Saat ia berjalan melewati dinding yang penuh poster-poster lama pertunjukan, ia merasa seolah mata-mata dari foto itu menatapnya. Lalu ia buru-buru jalan lagi ke ruang ganti. Lia tiba-tiba menelpon. "Ra, lo lagi latihan di GKJ ya?" "Iya Lia, bentar lagi juga pulang. Bentar doang kok. Emang kenapa?" jawab Rara setengah berbisik. "Lo sendirian? Apa bawa temen, Ra?" "Iya, gue sendirian. Emang kenapa sih? Ada apa?" "Serius lo sendirian? Gue cuma mau bilang, hati-hati aja, Ra. Tadi gue lewat depan GKJ, kayak ada yang berdiri di balkon atas, pakai kebaya putih." "Kebaya putih? Kebaya putih siapa? Gue nggak pakai kebaya, apalagi kebaya putih." "Ya gue kira itu lo, ternyata bukan. Terus siapa ya?" Rara yang mendengarnya langsung bergidik. "Ya udah, hati-hati ya Ra. Cepet pulang, jangan malam-malam di gedung itu." Lia menutup telepon. Rara merasa lututnya lemas. Ia menyandarkan diri di meja rias. Di cermin kecil meja, pantulan wajahnya terlihat tegang. Ia coba tersenyum, tapi malah makin terlihat pucat. Ia tarik napas dalam-dalam, meraih botol air, minum sedikit. Tangannya gemetar. Tak lama kemudian, penjaga GKJ muncul di depan pintu ruang ganti. Pak Selamat, lelaki tua berpeci dengan seragam satpam itu tersenyum ramah. "Mbak Rara ya? Udah selesai latihannya, Mbak?" "Iya Pak, udah selesai. Ini lagi beres-beres dulu, bentar lagi pulang," jawabnya lega melihat ada orang. Pak Selamat masuk setengah badan. "Saran saya, jangan suka sendirian malam-malam di sini, Mbak Rara. Bahaya. Kalau tempat udah tua itu, Mbak, suka banyak ceritanya." "Cerita gimana maksudnya, Pak?" Rara bertanya, pura-pura santai. Pak Selamat melirik sekeliling. "Iya, Mbak. Soalnya dulu saya dengar-dengar dari senior saya, tepat pada tahun 70-an ada penari meninggal di gedung ini, Mbak. Kejadiannya pas pementasan. Katanya arwahnya masih sering gentayangan. Tapi sih, itu cuma cerita orang lama aja, Mbak. Belum tentu benar. Yang penting, Mbak Rara harus tetap hati-hati aja." "Oh, gitu, Pak. Rara tersenyum kaku. "Makasih ya, Pak, informasinya." Pak Selamat mengangguk, lalu pergi. Setelah penjaga itu pergi, suasana ruang ganti mendadak terasa lebih dingin. Rara menatap cermin lagi. Tiba-tiba, ada noda air di sudutnya. Ia mengelap dengan tisu. Tapi noda itu tak hilang, malah membentuk garis samar menyerupai lekuk wajah. Ia memalingkan muka, pura-pura tidak peduli. Ia mengemasi barangnya, memutuskan pulang saja. Begitu ia keluar dari ruang ganti, lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu berkedip, aroma melati samar tercium lagi. Di ujung lorong, pintu keluar terlihat terbuka sedikit. Saat ia melangkah, ia mendengar desi samar seperti suara orang bernapas di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada, hanya lorong kosong. Tapi dari kaca kecil pintu darurat di samping, ia menangkap pantulan sesosok putih berdiri di kejauhan. Samar, ia mempercepat jalannya. Ketika sampai di pintu utama, ia berhenti sebentar untuk mengikat tali sepatunya. Dari dalam gedung, samar-samar terdengar musik gamelan pelan. Padahal tadi semua sudah dimatikan. Dentingnya pelan seperti memanggil. Rara menoleh sekali lagi ke dalam GKJ. Gelap.
Hening, tapi denting itu tetap ada. Ia menggigil. Suara apa sih itu? Lanjut besok aja lah latihannya, gumamnya. Rara melihat ponsel untuk memesan taksi online. Ia menunggu di teras GKJ yang sepi. Tetesan hujan jatuh mengenai bahunya. Jalanan depan gedung lengang, hanya lampu merah lalu lintas yang berkelip. Saat ia menunduk mengecek ponsel, dari sudut mata ia melihat sesuatu di jendela lantai 2. Seperti bayangan seseorang sedang menyingkap tirai, ia mendongak cepat. Jendela itu tertutup rapat, tidak ada siapa-siapa. Tak lama mobil datang. Ia masuk ke dalam mobil dengan napas tersengal. Supir mobil bertanya, "Mbak habis latihan lagi ya?" Mukanya pucat. Rara hanya mengangguk. Mobil melaju meninggalkan GKJ. Ia menatap gedung itu dari kaca belakang. Samar-samar di balkon atas, ia merasa seperti ada sosok perempuan berkebaya putih berdiri memandangnya. Tapi samar. Selendang merahnya berkibar pelan meski tak ada angin. Di apartemennya malam itu, Rara berusaha tidur tapi sulit. Kepalanya berputar memikirkan poster tua yang ada di gedung itu, dan Pak Slamet dengan cerita si penari yang meninggal. Semua potongan itu seperti puzzle yang belum lengkap. Ia menutup mata, berusaha mengusir pikiran itu. Mata hampir terlelap, tiba-tiba ia merasa kamarnya tercium bau melati. Padahal semua jendela tertutup. Ia membuka mata, jantungnya berdegup kencang. Kosong, tidak ada apa-apa. Sekitar pukul 2:15 dini hari, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan tak dikenal masuk. "Besok latihan lagi ya." Nomornya tak dikenali. Karena panik, Rara langsung hapus pesan itu. Ia mematikan ponsel dan menarik selimut menutup kepala, berharap besok semua ini cuma mimpi. Pagi itu Rara datang ke gedung GKJ lebih awal dari biasanya. Matahari Jakarta sudah tinggi, tapi langitnya mendung kelabu. Ia sengaja datang siang supaya tidak terlalu sepi. Semalaman ia tak bisa tidur. Bau melati masih terasa samar di kamar apartemennya. Sambil membawa tas besar berisi sepatu dan pakaian latihan, ia menatap fasad GKJ yang megah itu, rasanya terasa asing. Bangunan kolonial dengan tiang putihnya itu seperti memandang balik ke arahnya. Di lobi, ia melihat Pak Slamet, penjaga GKJ, sedang menyapu lantai. "Selamat pagi, Pak," sapa Rara sopan. "Pagi juga, Mbak Rara. Latihan lagi nih?" tanya Pak Slamet sambil tersenyum. "Iya, Pak." Pak, saya boleh tanya nggak?" Rara mendekat, berusaha santai. "Iya, Mbak." "Mau tanya apa, Mbak?" "Waktu itu Bapak cerita ke saya. Kata Bapak ada penari yang meninggal. Itu siapa ya, Pak?" Pak Slamet menunduk sebentar, menghela nafas. "Namanya Ratih, Mbak. Tahun 1975. Dia itu penari klasik Jawa yang sering tampil di GKJ ini, Mbak." "Terus, kok dia bisa meninggal, Pak?" Pak Slamet menatapnya tajam. Ia menghela nafas panjang, lalu melanjutkan. "Hari itu, pada malam pementasan besar, dia menari seperti biasa di atas panggung. Saat tarian itu hampir selesai, tiba-tiba dia jatuh dari panggung. Ada yang bilang ia terpeleset karena licin, dan ada juga yang bilang karena didorong saingannya. Saya juga nggak tahu pasti, Mbak." "Ratih? Kok nama itu kayak nggak asing ya, Pak? Padahal saya baru kali ini mendengarnya." Pak Slamet melanjutkan. "Iya, Mbak Rara. Dia itu terkenal banget waktu itu. Apalagi selendangnya yang merah. Itu selalu jadi ciri khasnya, Mbak. Banyak sekali yang mengagumi dia. Tapi sayang, banyak juga yang iri. Mbak, jangan takut ya. Itu cuma cerita dari orang-orang aja. Saya sendiri pun belum pernah melihatnya," ucap Pak Slamet meski matanya terlihat tak yakin. Rara terkejut mendengar cerita itu, namun ia tak menunjukkannya. Ia hanya memikirkan selendang merah dan kebaya putih itu. Semuanya sesuai dengan apa yang ia lihat selama ini. Ia pamit Pak Slamet, masuk ke ruang latihan.
Sepanjang jalan lorong, poster-poster lama seolah makin hidup. Wajah Ratih di salah satu poster tampak lebih jelas sekarang. Mata Rara terpaku pada tatapan Ratih di poster itu. Tajam, sangat tajam, seolah menyimpan sesuatu yang kelam. Di ruang latihan, cermin besar menyambutnya lagi. Ia menyalakan musik, mencoba berlatih koreografi. Sesekali ia berhenti untuk mengecek ponsel, mencari artikel tentang Ratih penari GKJ. Ia menemukan satu artikel lama di situs arsip seni. Artikel itu menceritakan tragedi Ratih hampir sama seperti yang Pak Slamet ceritakan, tapi ada tambahan yang lain. Malam kejadian itu, lampu sorot panggung padam tiba-tiba. Ratih terpleset, selendang merahnya tersangkut di salah satu paku besi panggung sampai ia terjatuh. Konon, darahnya berserakan membasahi panggung. Rara yang membaca artikel tersebut sampai merasa bulu kuduknya berdiri. Kemudian, ia kembali menari. Musik gamelan kontemporer mengalun pelan. Gerakannya mengikuti irama, tangan yang merentang, kakinya berputar. Tiba-tiba, dari speaker terdengar suara gamelan berbeda, bukan musik yang ia putar. Suara itu kuno, seperti rekaman tahun 70-an. Lalu terdengar suara perempuan tertawa lirih. Rara terdiam, musiknya mati. Lalu sunyi. Dalam cermin, di sudut ruangan, sekilas ia melihat selendang merah tergantung sendiri, padahal tidak ada gantungan di sana. Selendang itu seperti melayang pelan, ujungnya menyapu lantai. Rara memutar badan cepat, kosong. Ia memandang cermin lagi. Selendang itu sudah hilang. Ia mengusap wajahnya. Ini hanya halusinasi, gumamnya menepis ketakutan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru muncul dari nomor tak dikenal. "Kamu menarilah seperti aku dulu." Rara kaget. Ia refleks melempar ponselnya ke lantai. Dengan langkah pelan, tangan gemetar, ia mengambil ponselnya kembali. Setelah dicek, pesan itu hilang, seolah tidak ada pesan yang masuk. Buru-buru ia meraih tasnya dan keluar ruang latihan. Nafasnya tersengal. Di lorong belakang lampu-lampu berkedip. Ini ada apa sih sebenarnya? Siapa sih Ratih itu? Dan kenapa dia selalu muncul dalam pikiranku? Pokoknya aku harus tahu apa yang terjadi. Rara berjalan cepat menuju ruang arsip GKJ, ruangan kecil yang jarang dibuka orang. Ia ingat pernah diajak Pak Slamet ke sana waktu pertama kali datang. Pintu arsip itu setengah terbuka. Debu tebal menyelimuti rak-rak berisi map, kaset, dan foto-foto lama. Ia menyalakan senter ponsel. Bau kertas tua menyergap hidungnya. Di rak ketiga, ia menemukan map dengan label Ratih 1975. Tangannya gemetar saat membukanya. Ada foto-foto hitam putih Ratih sedang menari. Wajahnya jelas, cantik, tajam, penuh ekspresi. Selendang merahnya terlihat kontras. Di antara foto-foto itu ada selembar surat tangan. "Aku tidak akan mengalah. Akulah yang pantas jadi penari utama. Kalau mereka menjebakku malam ini, aku akan melawan." Rara yang membacanya merinding. Seperti ada intrik di balik tragedi Ratih. Saat ia menutup map itu, ia mendengar bunyi langkah di lorong. Semakin lama semakin dekat. Rara mematikan senter, menahan nafas. Di pintu arsip, siluet seorang perempuan berkebaya putih berdiri samar, membelakanginya. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Selendang merahnya menyapu lantai. Rara membeku. "Astagfirullah," bisiknya. Sosok itu hanya berdiri diam, tidak bergerak. Lalu pelan-pelan menghilang seperti asap. Rara buru-buru keluar dengan langkah gontai. Tiba-tiba, di panggung utama lampu sorot menyala sendiri, menerangi tengah panggung. "Astagfirullah, apaan itu?" Rara kaget. "Kok ini lampu nyala sendiri sih?" Dalam hatinya ia penasaran bercampur takut. Dengan lutut gemetar, ia pun mendekat.
Dari atas panggung terdengar suara gamelan mengalun. Angin dingin meniup rambut Rara. Ia merasa seolah ada tangan tak terlihat menariknya ke tengah panggung. Dalam pandangan yang berkunang-kunang, ia melihat Rati berdiri di ujung panggung. Kali ini terlihat lebih jelas. Wajahnya pucat dengan riasan penari klasik, mata sayu penuh kesedihan. Bibirnya seakan bergerak seperti berbisik. Lalu sosok itu menari pelan, gerakannya patah-patah seperti wayang golek yang hidup. Rara terpaku, tak mampu bergerak. Air matanya menetes tanpa sadar. Saat ia berkedip, Ratih menghilang. Hanya menyisakan panggung yang kosong, musik berhenti, lampu padam. Rara terhuyung turun panggung. Ia langsung berlari keluar GKJ tanpa menoleh ke belakang lagi. Di luar, Lia sudah menunggunya. "Ra, kenapa lo? Muka lo pucat amat?" Lia memegang bahunya. Rara tak bisa bicara. Ia hanya menangis. Lia memeluknya. "Gak apa-apa ya, besok aja gue ceritain. Sekarang pulang yuk, udah malam." Malam itu di apartemennya, Rara mencoba membuka lagi foto-foto Ratih yang ia ambil dari arsip. Ia membandingkan dengan apa yang ia lihat di panggung. Astagfirullah, ternyata beneran dia. Foto-foto yang diambil semuanya sama, persis dengan apa yang ia lihat selama ini. Rara memejamkan mata. Ya Allah, kenapa aku yang selalu dihantui arwahnya Ratih? Dalam mimpi malam itu, ia melihat dirinya di panggung GKJ, memakai kebaya putih dan selendang merah. Dan Ratih berdiri di sampingnya, tersenyum samar, dan berkata, "Latih aku ya." Suara itu berbisik lembut. Sontak Rara terbangun dengan keringat dingin. Astagfirullah, astagfirullah, mimpi apaan ini? Keesokan harinya, Rara kembali ke GKJ. Lampu-lampu di koridor belakang panggung berpendar kuning redup. Rara melangkah menuju ruang latihan utama, tempat yang ia curiga bahwa tempat itu menyimpan rahasia yang belum selesai. Ruangan itu luas, lantai kayu mengkilat memantulkan cahaya lampu TL. Cermin besar menempel di sepanjang dinding menciptakan ilusi tak berujung. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap kulitnya. Rara menarik nafas panjang, seolah bersiap menghadapi sesuatu. Dia berdiri tepat di tengah ruangan. Pandangannya menelusuri cermin dari ujung ke ujung. Tak ada siapa-siapa. Hanya pantulan dirinya sendiri. Wajah yang letih, rambut sedikit berantakan. Ia menaruh tasnya di pojok. Ia sengaja mencoba melakukan latihan di tempat itu. Ia mulai melakukan pemanasan ringan. Gerakannya pelan, nyaris otomatis. Baru beberapa detik dia bergerak, suara gesekan kain terdengar. Seperti selendang sutra digerakkan. Rara menghentikan gerakan, menajamkan telinga. Hening. Apakah ini sudah mulai bisiknya? Kemudian dia melanjutkan latihannya, tapi matanya terpaku pada cermin. Di sudut kanan pantulan cermin, samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan. Gaun putih panjang, rambutnya terurai hingga punggung, wajahnya tertunduk. Sosok itu menggerakkan tubuhnya, menari, pelan, seperti sedang mengikuti irama yang tidak terdengar. Astagfirullah, desis Rara sambil memejamkan mata. Dia mencoba menoleh cepat, kosong, tak ada siapa-siapa. Dia menatap lagi cermin, tapi bayangan itu masih ada. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan, dan Rara bisa melihat sekilas matanya gelap kosong seperti sumur tak berujung. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, gumamnya ketakutan. Rara mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup. Tiba-tiba lampu TL di atas berdesis, lalu redup sejenak sebelum menyala kembali. Bayangan di cermin hilang. Rara jatuh terduduk, nafas tersengal, ia mengelus dadanya. Seakan tak percaya apa yang ia lihat barusan. Dia pun lari keluar ruangan, napasnya memburu. Di koridor, dia bertemu Pak Agus, petugas kebersihan GKJ yang sudah tua. "Neng, ada apa lari-lari? Muka Neng kok pucat amat?" tanya Pak Agus heran.
Pak Agus, di ruang latihan, Pak. Ada yang latihan nari, Pak, selain saya. Latihan nari? Siapa, Neng? Dari tadi perasaan gak ada orang lagi selain kamu yang latihan, Neng. Emang siapa lagi selain kamu yang latihan, Neng? Beneran, Pak. Sumpah, saya melihat jelas banget, Pak. Dia perempuan, pakai baju kebaya putih, terus latihan nari di belakang. Saya lihat lewat kaca di depan saya, tapi giliran saya noleh, dia nggak ada, Pak. Rara hampir menangis. Pak Agus mengerutkan kening, lalu tersenyum tipis. Itu paling perasaan Neng aja. Makanya, Nen, kalau udah malam itu pulang istirahat. Neng kecapean kali itu, makanya suka kebayang yang aneh-aneh. Apalagi GKJ ini gedungnya tua. Iya, Pak Agus, Rara mau pulang ya. Terima kasih sarannya. Iya, Neng, Rara, hati-hati di jalan. Malam berikutnya, Rara tak bisa tidur. Pikiran tentang sosok itu terus muncul. Ia mencoba mencari informasi lewat internet tentang sejarah GKJ. Banyak artikel tentang pertunjukan seni, festival tari, dan berita kebudayaan. Tapi tak ada yang membahas penari misterius itu. Hari ketiga, Rara mencoba memberanikan diri tetap kembali ke GKJ. Kali ini, ia membawa ponsel dengan kamera siap rekam. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak berhalusinasi. Kini, jam menunjukkan pukul 8:15. Ruangan latihan sepi. Ia menyalakan musik gamelan dari speaker kecil, mencoba suasana seperti latihan biasa. Langkahnya gemulai mengikuti irama. Dalam cermin, ia melihat bayangan dirinya bergerak. Lalu tak lama setelah itu, di belakangnya samar-samar seperti selendang merah melintas. Rara berputar cepat. Kosong. Namun cermin di depannya menunjukkan dua sosok, dirinya dan seorang perempuan dengan selendang merah. Perempuan itu terlihat jelas. Wajahnya pucat seperti kapur. Bibirnya bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu. Rara mendengar lirih suara gamelan berbeda, seperti datang dari masa lalu. Astagfirullah, datang lagi. Siapa kamu? Bisik Rara, hampir tak bersuara. Perempuan itu berhenti menari, menoleh perlahan. Mata kosongnya menatap Rara dari balik cermin, lalu sebuah suara muncul di telinga Rara, sangat dekat, meski mulut perempuan itu tidak bergerak. Aku Ratih. Rara terhuyung mundur karena terkejut. Ratih. Tiba-tiba lampu di ruangan berkedip, musik berhenti sendiri, ponselnya mati mendadak. Bayangan Ratih menghilang. Rara langsung lari keluar ruangan. Ia menuju ruang arsip kecil di pojok GKJ. Ruangan itu penuh lemari besi berisi dokumen lama. Kebetulan Pak Agus sedang menyapu di sana. Pak Agus, sapa Rara. Neng Rara, ada apa, Neng? Tumben ke tempat ini. Ada apa? Pak Agus, saya mau tanya, Pak. Iya, Neng. Mau tanya apa? Pak, pasti Bapak tahu masa lalu gedung ini kan, Pak? Terus Bapak tahu pernah ada kecelakaan di gedung GKJ ini kan, Pak? Tolong, Pak, ceritain sekarang, Pak. Rara memohon. Pak Agus terkejut, lalu menatapnya lama. Neng, ketemu dia ya? Ketemu siapa, Pak? Ratih, jawab Pak Agus lirih. Rara membeku. Ratih itu siapa, Pak? Pak Agus menarik nafas, lalu menatap dinding seolah melihat masa lalu. Dulu, sekitar tahun 1970-an, ada penari muda namanya Ratih. Bakatnya sangat luar biasa. Dia sering latihan sampai malam di GKJ, persis seperti yang kamu lakukan saat ini. Rajin sekali latihan. Tapi nasibnya naas, Neng. Astagfirullah. Terus, Pak, kenapa dia bisa meninggal? Saat itu pas baru selesai pentas, katanya dia cekcok sama koreografernya. Lalu terjadi insiden di panggung belakang, sampai-sampai Ratih terjatuh. Kepalanya kebentur.
Ia langsung meninggal di tempat. Ya Allah, kasihan ya Pak. Waktu itu sempat heboh Neng, tapi kasusnya itu ditutup rapat dan sengaja dianggap Ratih kecelakaan saat latihan. Pokoknya sejak kejadian itu, hawa gedung ini berbeda nggak kayak biasanya. Banyak juga yang bilang sering suka lihat ada penari dengan selendang merah di cermin kalau latihan. Rara menggigil. Terus yang sering saya lihat itu beneran arwah Ratih Pak. Pak Agus menatapnya tajam. Saya nggak berani bilang begitu Neng. Soalnya kata orang-orang sih, siapa yang pernah lihat arwah Ratih itu biasanya pasti ngalamin sesuatu Neng. Entah itu dapat ilham tarian yang luar biasa, atau sialnya ya malah kesurupan. Rara terdiam. Kata-kata Pak Agus seperti peringatan. Tapi rasa penasaran Rara malah semakin besar. Dalam hatinya ia berkata, aku harus tahu alasannya. Kenapa dia selalu muncul padaku? Malam itu di apartemennya, Rara mencoba menulis ulang koreografi yang ia lihat dari Ratih. Gerakannya berbeda, penuh energi misterius. Tangannya gemetar saat mencatat setiap gerakan, seolah-olah Ratih sendiri yang membimbingnya. Hari berikutnya Rara kembali ke GKJ. Kali ini ia membawa selendang merah yang mirip dengan yang dikenakan Ratih. Ia sengaja membelinya di toko kain tradisional. Kalau memang kamu beneran Ratih, aku pengen ketemu lagi, gumamnya. Rara berdiri di depan cermin. Ia mengenakan selendang merah itu. Musik gamelan diputar pelan. Rara menari, mengikuti bayangan dirinya. Selang beberapa menit, udara tiba-tiba dingin. Bayangan Ratih muncul di cermin. Kali ini, lebih dekat. Tangannya yang pucat seolah ingin keluar dari permukaan kaca. Rara memberanikan diri, membuang semua rasa takutnya. Rara berbisik, "Kamu Ratih kan? Kenapa kamu di sini?" Bayangan Ratih menganggukkan kepalanya perlahan. Lalu bibirnya membentuk kata-kata, "Tolong, tolong, selesaikan tarianku." Tiba-tiba lampu di ruangan berkedip, lantai bergetar pelan. Musik gamelan berubah jadi lebih cepat, seperti nada puncak sebuah ritual. Rara hampir tak bisa bernapas. Sosok Ratih makin jelas, matanya berkaca-kaca. Lalu dia menunjuk sesuatu ke arah panggung utama GKJ. Rara mengikuti arah tunjuknya. Di panggung utama, di balik tirai tebal, ada kotak kayu lama. Pak Agus pernah bilang, itu kotak properti yang tidak pernah dibuka sejak 1975. Tanpa sadar, Rara merasa harus membuka kotak itu. Tapi sebelum ia melangkah, lampu padam seketika. Ruangan gelap gulita. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari menjauh terdengar. Tapi tak ada siapa-siapa. Ketika lampu kembali menyala, Rara sendirian. Bayangan Ratih hilang. Selendang merah di tangan Rara terasa sangat berat, seolah menyimpan energi yang tak terlihat. Rara tahu, semua ini belum selesai. Sosok Ratih bukan sekedar penampakan. Seperti ada cerita yang harus dia ungkap di balik panggung tua itu. Dan entah kenapa, dia merasa Ratih sedang menuntunnya ke sebuah klimaks yang berbahaya. Esok malamnya, langit Jakarta gelap tanpa bintang. Karena hujan baru saja reda, menyisakan bau aspal basah yang merembes sampai ke tangga batu GKJ. Rara berhenti sejenak di depan pintu besar gedung itu, menggenggam erat selendang merah yang ia bawa dalam tas. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada rasa penasaran yang selalu menggelayuti pikirannya bercampur rasa takut yang belum kian mereda. Malam ini, dia harus tahu kebenaran. Begitu pintu kayu tua itu dibuka, aroma kayu tua bercampur debu langsung menyambutnya. Lorong panjang menuju ruang latihan terasa sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 9:30. Semua kru sudah pulang.
Tinggal Pak Agus yang katanya sedang bersih-bersih di lantai atas. Rara berjalan pelan, kini ia makin sering menuju panggung utama. Lampu-lampu redup di dinding memantulkan bayangan tubuhnya yang bergerak. Setiap langkahnya menimbulkan gema. Gedung kesenian yang biasanya ramai, kini seperti dunia lain. Dia memegang ponsel untuk mulai merekam. Kamera sudah menyala. Di panggung utama, tirai merah besar menggantung berat. Di balik tirai itulah kotak kayu tua yang disebut Pak Agus. Rara menarik napas panjang, lalu menyingkap tirai perlahan. Kotak kayu itu benar-benar ada. Ukuran setinggi pinggang orang dewasa, penuh ukiran bunga yang sudah pudar. Ada gembok kecil berkarat di depannya. Rara berlutut, mencoba mengguncangnya. Tapi entah kenapa, gembok itu gampang sekali dibuka dengan sentuhan jari, seolah memang menunggu dibuka. Begitu tutup kotak dibuka, bau anyir dan debu bercampur memenuhi udara. Di dalamnya terdapat benda-benda lama, selendang merah sobek, kipas tari rusak, serta buku catatan koreografi dengan halaman menguning, dan sepasang sepatu tari yang usang. Rara menahan buku catatan itu, membukanya pelan-pelan. Ada tulisan tangan indah dengan tinta yang sudah pudar. Latihan terakhirku. Malam ini aku akan sempurnakan tariannya. Jika aku gagal, aku akan tetap menari, meskipun aku tak lagi bernafas. Ratih. Rara menelan ludah. Tangannya gemetar. Tiba-tiba suara gesekan kain terdengar dari belakangnya. Udara mendadak jadi dingin yang menusuk. Rara berbalik. Di sana, Ratih berdiri. Bukan di cermin, melainkan di dunia nyata. Gaun putihnya menjuntai menyentuh lantai. Rambutnya yang panjang basah seperti habis kehujanan. Selendang merah terbelit di lengannya. Mata hitam pekat itu menatap Rara tanpa kedip. Bibirnya sedikit terbuka seperti ingin bicara, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Lirih, bergetar seperti datang dari dasar bumi. Kenapa kamu buka kotak itu? Suara itu menggema di seluruh panggung, membuat lampu berkelip. Rara mundur satu langkah. Ratih, maafkan aku. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Suaranya gemetar. Ratih mulai melangkah mendekat pelan. Setiap langkahnya tak bersuara, tapi lantai kayu berderit seolah menjerit kesakitan. Udara di sekitar mereka berputar seperti angin kecil. Ini selendangmu kan? Rara mengangkat selendang merah yang ia bawa. Aku penasaran, Ratih. Apa yang membuatmu seperti ini? Ratih berhenti. Mata kosongnya turun ke selendang itu. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya. Jemari pucat panjang itu bergetar, seperti rindu menyentuh selendang merah itu. Rara memberanikan diri melangkah mendekat. Ia merentangkan selendang itu. Jika aku kembalikan selendang merah ini, apakah kamu bakal tenang? Tanyanya pelan. Tiba-tiba musik gamelan terdengar sendiri dari speaker tua di sudut panggung. Bukan musik modern, melainkan gamelan jadul dengan ritme cepat, naik turun mirip tarian pembuka. Lampu panggung menyala satu persatu, memandikan mereka berdua dalam cahaya kuning keemasan. Rara mulai bergerak, bahunya bergoyang, lengannya melingkar. Gerakannya sempurna, tapi kaku, seolah tubuhnya terjebak di antara dunia orang hidup dan mati. Ratih mendekat, menari mengelilingi Rara. Rara mundur, panik. Ratih, apa yang kamu inginkan dariku? Teriaknya Rara. Ratih berhenti tepat di depannya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Rara. Bibirnya bergerak membentuk kata. Kamu harus selesaikan tarianku. Sekejap kemudian, Ratih menghilang dari pandangan. Lampu mati total. Ruangan gelap pekat. Rara tersandung kotak kayu, jatuh terduduk. Nafasnya memburu, tangan meraba-raba selendang. Dari arah panggung terdengar suara langkah kaki cepat. Lalu suara Ratih lagi, kali ini lebih jelas. Kamu harus selesaikan tarian ini untukku.
Atau kamu akan menari selamanya bersamaku. Rara menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk di kepala. Seolah bukan suara luar, melainkan suara dari dalam dirinya. Dia merasa kepalanya berputar, pandangannya mulai kabur. Tubuhnya mulai bergerak sendiri mengikuti pola tari Ratih. Lengan dan kakinya terasa ringan, seperti bukan miliknya. Pak Agus tiba-tiba muncul di pintu panggung, membawa senter. "Neng Rara! Neng, astagfirullah!" teriaknya. Senter menyolot Rara yang menari sendiri di tengah panggung gelap. Wajahnya kosong, matanya terpejam. Pak Agus berlari mendekat mencoba menghentikan Rara. Tapi begitu dia menyentuh pundaknya, dia merasa dingin luar biasa, seperti menyentuh es kering. Dia mundur refleks. "Ratih, jangan ganggu dia ya," gumamnya lirih. Tiba-tiba, Rara berhenti menari. Selendang merah kini melilit erat di pinggangnya seperti ular. Matanya terbuka perlahan. Tapi itu bukan tatapan Rara. Itu tatapan Ratih. Dia menatap Pak Agus dengan senyum yang bukan milik Rara. Pak Agus gemetar. "Ratih, ini bukan tempatmu." Ratih yang ada dalam tubuh Rara melangkah maju. "Aku masih belum selesai." Suaranya dua lapis, suara Rara dan Ratih bertumpuk. Lampu panggung menyala mendadak, menyoroti mereka. Dalam sekejap, Ratih keluar dari tubuh Rara, berdiri di belakangnya, lalu menyatu kembali dalam wujud utuh. Kini, mereka berdua berdiri berdampingan, wajah mirip bayangan. Satu hidup, satu mati. Ratih mengangkat tangan, menunjuk buku catatan koreografi di kotak kayu. Halamannya terbuka sendiri, menampilkan gerakan terakhir tarian yang belum pernah diselesaikan. Gerakan itu rumit, seperti mantra. Rara mengerti, jika ia ingin lepas dari Ratih, ia harus menyelesaikan tarian itu. Tapi hatinya tahu, ada harga yang harus dibayar. Pak Agus berteriak, "Neng Rara, jangan ikuti apa kemauannya. Keluar dari gedung ini sekarang!" Tapi suara Pak Agus tenggelam oleh bunyi gamelan yang makin cepat dan makin keras, seolah ratusan penabus sedang bermain di balik dinding. Rara menatap Ratih. "Ratih, jika aku selesaikan tarianmu, apakah kamu akan pergi?" Ratih menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Rara menarik napas panjang, lalu berdiri di tengah panggung. Dia membuka selendang merah, melilitkannya di bahunya. Musik gamelan berhenti sekejap, lalu berganti irama lebih lembut seperti menyambut ritual sakral. Ratih menunggu di depan, siap menonton. Rara mulai bergerak mengikuti koreografi yang tertulis di buku. Satu gerakan, dua gerakan. Udara di sekitarnya bergetar. Pak Agus menutup mata. Dalam hati ia berdoa, semoga tak terjadi apa-apa pada Neng Rara. Saat Rara melakukan gerakan terakhir, Ratih menutup matanya. Wajahnya seolah berubah lega. Tubuhnya perlahan memudar, selendang merahnya terlepas, terbang melayang lalu jatuh ke lantai panggung. Rara terhenti di tengah panggung, napasnya memburu. Ratih sudah tak ada. Musik gamelan berhenti total. Lampu kembali normal. Pak Agus berlari mendekat. Neng Rara, kamu gak apa-apa kan?" Rara menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia tersenyum samar. "Apakah ini sudah selesai?" katanya lirih. Pak Agus menatapnya. "Semoga saja sudah selesai, Neng Rara." Rara menatap selendang merah di lantai, lalu memungutnya. Tapi di ujung panggung, di balik tirai, samar-samar
Pak Agus melihat bayangan Ratih berdiri mematung, tersenyum. Bayangan itu perlahan lenyap,